Intinya, makin terbuka topeng-topengnya, makin terang benderang akal bulusnya, kita jadi tahu bagaimana lawan kita ini. Kalau boleh saya bilang bahwa dalam Pilpres kali ini, yang kita lawan adalah para musang berbulu domba. Halo guys, bersama lagi kita mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Para netizen itu punya mata yang sangat awas ya. Termasuk ketika kubu Prabowo pada hari Minggu lalu dengan resmi mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo. Momen deklarasi Prabowo itu tidak lepas dari tajamnya mata para netizen, khususnya ekspresi para ketua umum partai yang mendampingi Prabowo. Wajah para ketum partai koalisi Prabowo tampak tegang sehingga suasana pun jadi suram ya. Bahkan di medsos beredar foto perbandingan antara deklarasi cawapres Ganjar dengan cawapres Prabowo. Deklarasi kubu Prabowo disebut netizen sebagai deklarasi yang dalam kondisi terpaksa dan dalam situasi pesimis ya, suram gitu ya. Sementara deklarasi kubu Ganjar disebut sebagai deklarasi dalam kondisi gembira, optimis. Memang nampak beda sih ya. Nah, deklarasi kubu Prabowo yang tampak suram itu kemudian menimbulkan kecurigaan. Jangan-jangan memang dalam kondisi terpaksa. Ini jika dihubungkan dengan ucapan Presiden Jokowi sekitar 1 bulan lalu soal data intelijen. Biasanya Pak Jokowi irit bicara kalau menyangkut hal-hal yang rahasia. Namun pada pertengahan bulan September di depan para relawan, Presiden Jokowi menyebut bahwa sebagai presiden dirinya memiliki data tentang jeroan dan arah partai. Semua data dia miliki dari angka, data, dan survei. Data itu berasal dari Badan Intelijen Negara (BIN), dari intelijen di Polri dan di TNI dan yang lainnya. Hanya presiden yang memiliki semua data itu, kata Pak Jokowi. Sekarang saya baru agak nyadar sih, apa waktu itu Pak Jokowi sebenarnya keceplosan ya? Waktu itu ada berbagai reaksi negatif terhadap ucapan Pak Jokowi tersebut dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari berbagai LSM seperti Kontras, YLBHI, Walhi, Setara Institut, ICW, dan banyak lagi. Mereka menilai bahwa pernyataan Presiden Jokowi itu memberikan indikasi adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat kekuasaan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politiknya. Mereka menegaskan bahwa partai politik bukanlah ancaman bagi keamanan nasional, sehingga pengumpulan data intelijen itu jadi tidak beralasan. Oleh sebab itu, mereka menilai bahwa soal data intelijen ini menjadi masalah yang serius dalam demokrasi. Serius ya, dan jadi indikasi pelanggaran terhadap hukum dan undang-undang. Selain mereka, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, juga menyebut hal serupa bahwa pernyataan Presiden Jokowi itu merupakan penyalahgunaan intelijen untuk kepentingan kekuasaan. Ini kan kalau kita menarik benang merahnya ya, kita bisa menduga-duga bahwa bisa saja kubu Prabowo betul-betul mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres karena keterpaksaan. Terpaksa. Istilahnya itu kartunya sudah dipegang sama Pak Jokowi. Mau nggak mau ya deklarasi menjadikan Gibran cawapres. Makanya mukanya pada suram dan sedih semua ya. Nggak ada kegembiraan di sana. Ketawanya pun terlihat terpaksa. Bisa jadi ya. Terus terang ya, saya masih sangat-sangat kecewa dengan perubahan yang terjadi saat ini. Dulu saya bahkan sudah pernah bersalaman dengan Pak Jokowi di Istana Bogor. Begitu senang hati saya ketika bisa bertemu langsung dengan beliau. Sementara orang-orang berdesak-desakan ketika mau bersalaman dan berfoto dengan Pak Jokowi. Saya malah diundang ke istana, bersalaman dan berfoto dengan beliau. Ini curpol lagi ya, curhat politik. Saya sudah menerima bahwa memang ada perubahan dari sosok yang dulu saya hormati dan kagumi. Hanya kadang-kadang ada waktunya kekecewaan itu terasa lagi ya. Misalnya ketika saya melihat postingan netizen di medsos yang membandingkan omongan Presiden Jokowi yang sekarang dengan yang dulu. Beberapa bulan lalu, pada bulan Mei 2023, apa kata Presiden Jokowi soal wacana Gibran menjadi cawapres Prabowo? Katanya akan susah terwujud. Pertama karena usia Gibran yang belum sampai 40 tahun. Yang kedua karena Gibran baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis aja lah kata Pak Jokowi waktu itu.
Namun beberapa bulan kemudian, saat ini omongan Pak Jokowi beda banget. Kata Pak Jokowi sebagai orang tua tugasnya hanya mendoakan dan merestui. Pak Jokowi menyebut dia tidak akan mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anaknya. Itu diucapkan pada hari Minggu kemarin ya. Kok beda banget ya sama ucapan beliau beberapa bulan lalu? Ini kok seperti menegaskan adanya cawe-cawe di balik layar. Bagaimana bisa sang paman di MK membuka jalan bagi Gibran ikut Pilpres kalau bukan dari Pak Jokowi? Kan itu pertanyaannya, pertanyaan kita semua. Pertanyaan itu sepertinya terjawab dengan sendirinya. Jika kita juga melihat rekam jejak Gibran sendiri, apa omongan Gibran pada bulan Mei lalu? Ini satu momen yang sama ketika Presiden Jokowi tadi bilang bahwa nggak logis jika Gibran jadi cawapres Prabowo ya. Sementara Gibran sendiri waktu itu menyatakan akan tegak lurus dengan arahan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati. Kemudian pada awal bulan Agustus lalu Gibran menyatakan dirinya tidak bisa jadi cawapres karena belum cukup umur dan belum cukup ilmunya. Dia mengakui sendiri bahwa ilmunya belum cukup loh ya. Namun ketika Gibran resmi diusung oleh Partai Golkar sebagai cawapres Prabowo, wajahnya tampak sumringah, happy banget. Dan Gibran juga bilang akan berkoordinasi dan menindaklanjuti dengan Prabowo. Ya sudahlah, apa yang terjadi, terjadilah. Saat ini, saya tinggal mengamati sikap PDIP aja. Bagaimana PDIP menanggapi kejadian-kejadian politis ini. PDIP atau bisa dibilang kubu Ganjar Mahfud menanggapi ini semua dengan tenang ya. PDIP tidak gaduh ya. Lalu Mbak Puan juga memberikan pernyataan-pernyataan yang bijak. Ini saya lihat di salah satu video berita ya. Dan saya sangat setuju dengan sikap tenang PDIP ini. Intinya, makin terbuka topeng-topengnya, makin terang benderang akal bulusnya, kita jadi tahu bagaimana lawan kita ini. Kalau boleh saya bilang bahwa dalam Pilpres kali ini, yang kita lawan adalah para musang berbulu domba. Mereka yang baru terbuka wajah-wajah aslinya. Ya nggak apa-apa, saya yakin bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Melawan yang zolim itu, kita akan diberikan kemudahan ya. Ini tercermin dari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi pasangan Prabowo Gibran. Munculnya pasangan ini, kata Hasto, justru akan sangat kontras dengan pasangan Ganjar Mahfud. Karena Ganjar Mahfud dikenal punya nyali dan punya ketegasan dalam menegakkan keadilan. Sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik dengan semangat anti KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Anti itu semua ya, anti kolusi, anti korupsi, anti nepotisme. Tuh, Gibran ketuampol dengan sendirinya kan? Apalagi kenyataan di lapangan menunjukkan reaksi yang sangat negatif terhadap dinasti politik. Survei Litbang Kompas menyatakan bahwa ada 60,7% responden menyebut bahwa majunya Gibran jadi cawapres Prabowo merupakan bentuk politik dinasti. Di Solo, itu ada sekelompok warga yang menyatakan kekecewaan mereka terhadap langkah Gibran jadi cawapres Prabowo dengan memasang boneka pocong di pinggir jalan bertuliskan nama Gibran. Bahkan harga saham juga anjlok ya sebagai respon negatif pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo. Apakah karena respon yang sangat negatif ini membuat kubu Prabowo jadi ragu-ragu sebenarnya untuk mencawapreskan Gibran? Apakah karena itu maka deklarasi pun jadi terasa suram? Jadi sebenarnya siapa yang memaksakan kehendak agar Gibran maju dalam Pilpres? Masih banyak pertanyaan yang nanti saya kira bakal kita dapatkan jawabannya ya. Oke guys, tetap semangat mendukung kebenaran. Begitulah yang suram dan gak happy. Kura-kura memang juara.